Hai guys, selamat datang di channel Niko Bagus. Hari ini kita membahas tentang adanya pro dan kontra di mana Indonesia masuk dalam BOP Board of Peace, yang mana menurut pro dan kontra di tengah masyarakat. Dari Board of Peace ini digagal oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang mana sampai sekarang menjadi musuh utama untuk negara Palestina. Dan salah satu alasan mengapa Bapak Presiden kita mau masuk dalam BOP ini dikarenakan ingin menjadi bagian dari perdamaian untuk Palestina. Apa sih sebenarnya dan bagaimana bisa sampai begitu? Kita lihat dulu cuplikan video. Penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang setelah Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian yang didirikan si Trump. Tapi kalau lihat berbagai laporan terbaru di lapangan, kenyataannya masih jauh dari kata tenang dan aman. Update terbaru justru menunjukkan situasi masih mencekam di Gaza. Kebakaran terus terjadi setelah para pemukim membakar rumah-rumah warga Palestina di komunitas Badui Khalat al-Sidra dekat kota Mikhmas di wilayah utara Yerusalem yang diduduki. Bahkan teman-teman, laporan pers lainnya menyebutkan pasukan pendudukan menangkap saudara dari martir Husain Maher Halaika dan menutup banyak toko di sebagian besar wilayah kota Al-Syukh sebelah utara Hebron. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bukan cuma itu teman-teman, pasukan Israel juga kembali menggerebek sebuah rumah saat melakukan penyerbuan di wilayah selatan kota Hebron. Di tempat lain teman-teman, rumah keluarga Zidna dihancurkan di selatan kota Rahat, wilayah Negev yang diduduki. Sementara itu teman-teman, para pemukim juga dilaporkan mencabut sekitar 200 pohon zaitun di dataran kota Turmus Aya sebelah utara Ramallah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dari berbagai laporan media Quds News, Syarasat Al-Aqsa, Ramlah Mix, Al Jazeera, terlihat jelas bahwa kondisi warga Palestina masih penuh dengan tekanan dan belum menunjukkan tanda-tanda benar-benar membaik. Jadi buat teman-teman semuanya yang melihat video ini, jangan pernah berhenti bersuara. Teruslah berisik. Jika kalian tidak bisa berisik menyuarakannya di sosial media, maka teruslah langitkan doa yang terbaik untuk saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya, dan buat kalian yang belum follow, kami masuk di BOP itu bisa tidak ikut ketika itu tidak sesuai dengan pendapat kita. Yang kedua, kalau memang tidak bisa melakukan perubahan, beliau siap keluar dari BOP. Itu yang saya tangkap begitu. Presiden menjelaskan tentang mengapa masuk ke dalam, karena ingin mempengaruhi dari dalam. Dan kita ya memberikan respon. Yang pertama, yang kita sepakat satu visi bahwa penjajahan harus dihapuskan di muka bumi ini karena tidak sesuai dengan beri kemanusiaan dan beri keadilan. Itu sepakat. Yang kedua, sepakat bahwa konstitusi kita adalah mengamanahkan untuk menghapus penjajahan itu. Begitu juga keyakinan kita umat Islam itu sepakat bahwa penjajahan, pembunuhan itu adalah melanggar terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan nilai keyakinan kita. Kemudian strateginya seperti apa kita lihat yang terjadi di Palestina ini, ya kita kan mendapat penjelasan bahwa presiden ingin memperbaiki dari dalam, karena dari luar pun tidak bisa beri pengaruh apa-apa dan bla bla bla. Ya kita sampaikan kami skeptis. Saya yang menyampaikan langsung kami skeptis karena apa? Karena Netanyahu sampai sekarang tidak mengakui negara Palestina. Yang kedua, serangan itu masih ada. Nah, yang ketiga, kita ingin pasukan perdamaian kita jangan menjadi pasukan yang melawan Hamas, melawan terhadap perlawanan rakyat Palestina untuk merdeka. Yang keempat, kita tidak ingin hanya damai semu, sementara mereka terjajah. Kita ingin damai dan merdeka. Langkah Presiden Prabowo bergabung Board of Peace yang dibuat oleh Trump itu sangat tepat. Berikut ini alasannya. Jadi guys, banyak banget orang yang marah, banyak orang yang curiga. Kenapa sih Indonesia mau ikut bergabung di Board of Peace-nya Donald Trump? Nah, jawaban singkatnya adalah karena Indonesia paham dengan peta kekuasaan. Mari kita jujur ya, Indonesia itu bukan Amerika, bukan China, bukan Rusia, bukan juga Uni Eropa. Kalau kamu berpikir Indonesia bisa menekan Israel atau menghentikan perang di Palestina hanya dengan pidato-pidato, demo-demo, kecaman moral, itu bukan geopolitik. Dalam dunia nyata, keputusan itu tidak dibuat di jalanan dengan demo, tapi di meja yang diisi oleh orang-orang kuat. Dan Board of Peace itu, kamu suka atau tidak, adalah salah satu meja tersebut. Dan Board of Peace itu isinya adalah orang-orang paling berkuasa di muka bumi. Dan Indonesia bisa duduk satu meja di situ. Nah sekarang, poin pentingnya, Indonesia itu tidak masuk buat tunduk. Indonesia masuk untuk mengamankan kepentingan Indonesia sendiri. Nah, apa kepentingan Indonesia? Satu, Indonesia itu ingin terlibat langsung
konkret di Palestina. Bukan sekedar teriak-teriak doang, tapi ada benar-benar di negara itu. Indonesia sudah bicara soal ngirim pasukan penjaga perdamaiannya. 20.000 tentara mau dikirim ke sana. Tim-tim medis, insinyur, untuk membangun kembali infrastruktur pasca perang. Di Palestina itu banyak sekali orang sakit, banyak orang stres karena selama bertahun-tahun dibom, dan semua itu harus dibangun dan mereka harus ditolong. Indonesia harus bisa meyakinkan bahwa dia bisa kirim pasukan ke sana, dan itu tidak bisa dilakukan di luar sistem, guys. Itu hanya bisa dilakukan kalau kamu punya akses, dan akses itu datang kalau kamu duduk di forum-forum yang relevan seperti ini. Yang kedua, langkah real politik untuk menyeimbangkan posisi Indonesia. Kamu ingat kan, Indonesia itu udah masuk BRICS loh. Faktanya, kita semua tahu, Amerika itu nggak suka kehilangan pengaruhnya. Dan dia nggak suka saat tahu Indonesia itu masuk ke BRICS. Kalau Indonesianya condong ke satu blok, Indonesia akan jadi target buat ditekan. Dengan masuknya Indonesia ke Board of Peace, Indonesia itu ngirim sinyal yang jelas kepada Amerika, kepada Trump. Kami itu tidak anti-Amerika, kami tidak anti-Barat, karena kami itu main di semua papan. Kami main sama China, kami main sama Rusia, kami main juga sama Amerika. Dan ini bukan licik dalam arti negatif, guys. Ini cerdas. Kita nggak bisa main kuat-kuatan siapa kita. Lihat apa yang terjadi sama Kanada, Prancis, dan Denmark. Itu kurang sekutu apa sama Amerika? Itu sekutu lama Amerika loh. Itu bisa aja ditekan saat kepentingan mereka tuh berbenturan. Indonesia tidak cukup kuat untuk melawan mereka langsung. Maka opsinya cuma dua. Kamu menghindar dan tidak melakukan apa-apa. Atau kamu masuk aja. Kamu main di dalam kelompok mereka ini. Dan Presiden Prabowo itu memilih opsi kedua. Dan poin ini yang sering dilewatin orang. Jadi gini guys, ada kata-kata bijak. Kalau kamu nggak bisa ngelawan tuh kepala premannya, temenin aja. Bukan buat tunduk, tapi untuk memastikan kamu tidak jadi korban berikutnya. Dan orang-orang yang kamu bela, kayak rakyat Palestina itu, tidak ditinggalkan. Kamu bisa menolong mereka langsung. Apakah ini tanpa resiko? Pasti resikonya gede banget. Di dalam negeri, pasti banyak orang gak suka dengan langkah ini. Tapi geopolitik itu selalu memilih resiko yang rasional, guys. Yang masuk akal. Bukan yang paling nyaman secara moral. Jadi pertanyaannya bukan apakah ini terlihat ideal. Tapi pertanyaannya adalah apakah langkah ini meningkatkan peluang Indonesia membantu rakyat Palestina secara nyata? Dan jawabannya adalah iya. Dan itulah langkah Presiden Prabowo bergabung dengan Board of Peace-nya Trump. Ini adalah langkah strategis, langkah geopolitik yang sangat cerdas. Licik, tapi cerdas. Gimana pendapat kalian guys? Tulis di kolom komentar. Apa langkah Presiden Prabowo bergabung Board of Peace yang dibuat oleh Trump itu sangat tepat? Berikut ini alasannya. Jadi guys, banyak banget orang yang marah, banyak orang yang curiga. Kenapa sih Indonesia mau ikut bergabung di Board of Peace-nya Donald Trump? Nah, jawaban singkatnya adalah karena Indonesia paham dengan peta kekuasaan. Mari kita jujur ya, Indonesia itu bukan Amerika, bukan China, bukan Rusia, bukan juga Uni Eropa. Kalau kamu berpikir Indonesia bisa menekan Israel atau menghentikan perang di Palestina hanya dengan pidato-pidato, demo-demo, kecaman moral, itu bukan geopolitik. Dalam dunia nyata, keputusan itu tidak dibuat di jalanan dengan demo, tapi di meja yang diisi oleh orang-orang kuat. Dan Board of Peace itu, kamu suka atau tidak, adalah salah satu meja tersebut. Dan Board of Peace itu isinya adalah orang-orang paling berkuasa di muka bumi. Dan Indonesia bisa duduk satu meja di situ. Nah sekarang, poin pentingnya, Indonesia itu tidak masuk buat tunduk. Indonesia masuk untuk mengamankan kepentingan Indonesia sendiri. Nah, apa kepentingan Indonesia? Satu, Indonesia itu ingin terlibat langsung konkret di Palestina. Bukan sekedar teriak-teriak doang, tapi ada benar-benar di negara itu. Indonesia sudah bicara soal ngirim pasukan penjaga perdamaiannya. 20.000 tentara mau dikirim ke sana. Tim-tim medis, insinyur, untuk membangun kembali infrastruktur pasca perang. Di Palestina itu banyak sekali orang sakit. Banyak orang stres karena selama bertahun-tahun dibom, dan semua itu harus dibangun dan mereka harus ditolong. Indonesia harus bisa meyakinkan bahwa dia bisa kirim pasukan ke sana, dan itu tidak bisa dilakukan di luar sistem, guys. Itu hanya bisa dilakukan kalau kamu punya akses, dan akses itu datang kalau kamu duduk di forum-forum yang relevan seperti ini. Yang kedua, langkah real politik untuk menyeimbangkan posisi Indonesia. Kamu ingat kan, Indonesia itu udah masuk BRICS loh. Faktanya, kita semua tahu, Amerika itu nggak suka kehilangan pengaruhnya. Dan dia nggak suka saat tahu Indonesia itu masuk ke BRICS. Kalau Indonesianya condong ke satu blok, Indonesia akan jadi target buat ditekan. Dengan masuknya Indonesia ke Board of Peace, Indonesia itu ngirim sinyal yang jelas kepada Amerika, kepada Trump. Kami itu tidak anti-Amerika, kami tidak anti-Barat, karena kami itu main di semua papan. Kami main sama China, kami main sama Rusia, kami main juga sama Amerika. Dan ini bukan licik dalam arti negatif, guys.
Ini cerdas. Kita nggak bisa main kuat-kuatan siapa kita. Lihat apa yang terjadi sama Kanada, Prancis, dan Denmark. Itu kurang sekutu apa sama Amerika? Itu sekutu lama Amerika loh. Itu bisa aja ditekan saat kepentingan mereka tuh berbenturan. Indonesia tidak cukup kuat untuk melawan mereka langsung. Maka opsinya cuma dua. Kamu menghindar dan tidak melakukan apa-apa. Atau kamu masuk aja. Kamu main di dalam kelompok mereka ini. Dan Presiden Prabowo itu memilih opsi kedua. Dan poin ini yang sering dilewatin orang. Jadi gini guys, ada kata-kata bijak. Kalau kamu nggak bisa ngelawan tuh kepala premannya, temenin aja. Bukan buat tunduk, tapi untuk memastikan kamu tidak jadi korban berikutnya. Dan orang-orang yang kamu bela, kayak rakyat Palestina itu, tidak ditinggalkan. Kamu bisa menolong mereka langsung. Apakah ini tanpa resiko? Pasti resikonya gede banget. Di dalam negeri, pasti banyak orang nggak suka dengan langkah ini. Tapi geopolitik itu selalu memilih resiko yang rasional, guys. Yang masuk akal. Bukan yang paling nyaman secara moral. Jadi pertanyaannya bukan apakah ini terlihat ideal, tapi pertanyaannya adalah apakah langkah ini meningkatkan peluang Indonesia membantu rakyat Palestina secara nyata? Dan jawabannya adalah iya. Dan itulah langkah Presiden Prabowo bergabung dengan board office-nya Trump. Ini adalah langkah strategis, langkah geopolitik yang sangat cerdas. Licik tapi cerdas. Gimana pendapat kalian guys? Tulis di kolom. Alhamdulillah Indonesia masuk ke dalam board of peace itu untuk memberikan sebuah efek perdamaian. Dan dengan masuknya kita di dalam board of peace ini, kita bisa untuk memberikan pengaruh dari dalam sehingga ini bisa menghentikan menghentikan genosida dan memberikan perdamaian di Gaza. Bersama saya sudah ada juga anggota di board of peace Israel ya. Benar begitu ya, yang tadi sudah saya sampaikan ya. Damai apanya? Belum selesai kok. Sok-sok ikutan damai. Maksud saya gini, maksudnya tadi dia adalah minimal dia akan memberikan kesempatan untuk bantuan-bantuan untuk masuk ke Rafah. Dan itu adalah bagian daripada board of peace. Benar nggak? Bohong semuanya. Maksudnya gini. Dengan masuknya kami Indonesia di board of peace ini, pihak Israel akan memberikan sebuah penurunan terhadap eskalasi serangan di sana, bukan begitu Pak? Nurun gimana? Mau kita naikkan kok. Maksudnya ya, dengan kami ada di sini, kami tuh akan berpengaruh karena kami adalah panglima penjaga perdamaian dunia. Sok-sok jaga. Negaranya sendiri aja nggak terjaga. Maksudnya gini, kami tuh berusaha untuk ngatur di sini supaya perdamaian tuh benar-benar terjadi. Yang benar ngomongnya. Kacung itu nggak usah ikut ngatur. Mendukung Indonesia masuk board of peace dengan catatan ada opsi keluar kalau tidak ada maslahatnya untuk Palestina. Pertama teman-teman, kalau kalian warga negara Indonesia dan kalian Muslim, maka sebelum kita membahas apapun itu polemik masalah Palestina, kita harus sepakati dulu satu hal, bahwa janji Allah Ta'ala Palestina pasti terbebas. Masjidil Aqsa pasti kembali ke pangkuan umat Islam. Itu dulu, itu adalah standing point-nya. Prinsip yang harus kita yakini bersama-sama, agar kita tidak khawatir, tidak galau bahwa keputusan apapun ke depan itu akan menghambat. Enggak. Kalau seluruh dunia masuk ke board of peace, enggak akan mengubah fakta bahwa Palestina pasti merdeka, Masjidil Aqsa pasti kembali ke pangkuan umat Islam. Terkait para ulama yang tergabung dalam MUI dan beberapa pimpinan pondok pesantren yang diundang oleh Pak Prabowo untuk diskusi, itu keren banget. Itu sebetulnya langkah yang kami harapkan dilakukan sebelum memutuskan masuk board of peace itu. Intinya, ada komitmen dari pemerintah untuk mendahulukan kemaslahatan Palestina. Artinya kalau tidak ada maslahatnya, pemerintah siap untuk keluar dari board of peace. Ini PR kita sekarang. Untuk mengawal terus, memantau terus, buka mata kita. Kalau memang benar-benar ternyata ada kerugian, tidak ada masalah Palestina, kita bisa tekan pemerintah untuk komitmen terhadap perkataannya dan keluar dari board of peace. Nah, teman-teman, yang kedua juga tidak kalah penting, agar kita nggak baperan terhadap keputusan apapun itu, tidak hanya board of peace, PBB, Indonesia, dan negara-negara dunia, kita harus memahami bahwa ada dua konteks berbeda dalam diri kita terkait perjuangan untuk Palestina. Maksudnya apa? Ada konteks kita sebagai seorang warga negara, ada konteks kita sebagai seorang Muslim. Masing-masing konteks punya peran dan
medannya sendiri-sendiri. Kalau kita memperjuangkan Palestina sebagai seorang warga negara, maka ingat akan ada batasan yang kita nggak bisa lampaui. Konstitusi Indonesia dan negara Indonesia, pemerintah Indonesia hanya bisa membawa kita sampai kepada pengakuan Palestina sebagai sebuah negara secara politik. Terlepas Al-Aqsa masih di tangan musuh atau Al-Aqsa sudah bebas, itu nggak ada soal. Pokoknya selama Palestina merdeka, maka kita sudah selesai sebagai warga negara. Tapi sebagai Muslim, belum selesai. Konteks kita sebagai Muslim, kita punya buku undang-undang sendiri yang lebih dalam, lebih detail dalam membahas perjuangan kita, yaitu Al-Quran. Maka dari itu, kita nggak bisa terlalu mengandalkan pemerintah atau lembaga-lembaga internasional apapun kalau kita ingin memperjuangkan Palestina dari konteks orang Muslim. Karena kita memiliki tuntunan sendiri dan kita harus mengandalkan diri kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Maka kalau kita bisa memposisikan kita bisa memahami dua konteks berbeda ini, insya Allah kita nggak akan baperan, insya Allah kita akan terus optimis bahwa kita akan menjadi bagian dalam pembebasan Baitul Maqdis yang sudah Allah janjikan pada kita semua. Assalamualaikum. Bisa kita simpulkan bahwa masuknya BOP atau Bed Office Bapak Presiden kita dikarenakan Bapak Presiden kita ingin menjadi bagian dari perdamaian dunia di dalam lingkaran yang begitu sulit, yang begitu sangat kuat dikarenakan negara-negara yang ada seperti pencetus Amerika dan di sana juga ada Israel. Dan ini merupakan kesempatan buat Indonesia untuk menjadi bagian dari perdamaian Palestina. Tetapi banyak sekali lihat dari masyarakat luas Indonesia, ada yang mengatakan ini sangat tidak baik dan sangat bertentangan dengan keadaan Palestina sekarang. Apapun itu, tetapi di segmen terakhir ada mengatakan bahwa sebenarnya Bapak Presiden kita hanya ingin logowo jika memang tidak ada membawa perdamaian, membawa kemajuan bagi perdamaian Palestina, dengan senang hati untuk keluar dari BOP ini. Dan ada lagi yang mengatakan sebenarnya misi utama Pak Presiden ini adalah ada sesuatu patah yang mengatakan bahwa kalau kamu tidak bisa menaklukkan penjahat maupun mafia, bergabunglah maupun menjadilah temannya. Di suatu saat nanti atau kamu akan mengetahui kekurangannya maupun kelemahannya. Bagaimana menurutmu guys? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, yang belum subscribe jangan lupa like dan share. Terima kasih.